Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang sejarah Syiah dan kaitannya dengan Yahudi. Syiah merupakan sempalan atau sekta dalam Islam yang dianggap telah melenceng dari ajaran agama. Meski demikian, tidak semua kaum Syiah dianggap sesat karena masih ada sebagian dari mereka yang mengimani Al-Quran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seorang peneliti Balai Litbang Agama Semarang Kemenang, Muhammad Hasim, dalam artikelnya berjudul Syiah Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia, dikutip dari jurnal Garmoni kemenak.co.id, menjelaskan bahwa Syiah dari segi bahasa etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide individu atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayu yang berarti patuh, mentaati secara agama, dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, penggunaan kata Syiah dari sisi bahasa ini telah banyak diungkap dalam Al-Quran dan literatur lama. Dalam Al-Quran, penggunaan kata Syiah terdapat dalam surah As-Safaat ayat 83 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar sebagai pendukungnya, atau Nuh. Kata Syiah dalam kebahasaan sudah dikenal sejak awal kepemimpinan Islam sebagai identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang mengidolakan seseorang yang dianggap sebagai tokoh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, adapun Syiah dalam arti terminologi terdapat banyak pengertian yang sangat sulit dapat mewakili seluruh pengertian Syiah. Dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Khazim At-Tabih dalam bukunya Syiah Islam memberikan pengertian bahwa Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap penggantian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh keluarga Nabi dan mereka yang dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mengikuti Ahlu Bait atau Husain At-Tabi pada tahun 1982. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sedangkan Quraisy Shihab dengan mengutip pendapat Ali Muhammad Al-Jurnani mendefinisikan bahwa Syiah yaitu mereka yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan percaya bahwa beliau adalah imam sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Pendapat Shihab ini lebih mencerminkan sebagian dari golongan dalam Syiah untuk sementara ini dapat diterima karena telah mencerminkan definisi untuk kelompok Syiah terbesar, yaitu Syiah Itstan Syariah atau Shihab 2007. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir. Dari 1000 tahun Syiah mengalami perjalanan sejarah tidak serta-merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Sejarah munculnya Syiah. Sepanjang sejarah itu, konflik Syiah selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda. Dengan segala pernik persoalan, kapan Syiah itu muncul juga mengalami pertentangan. Ada yang menilai bahwa Syiah sebenarnya adalah kelompok sempalan Islam buatan orang Yahudi. Abdullah bin Sabah, sang Yahudi dituduh sengaja membentuk kelompok dalam Islam untuk memecah belah dengan menghancurkan umat Islam. Dilihat dari data sejarah, jika yang dimaksud dengan Syiah adalah kelompok yang mendasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya Ahlu Bait, maka cikal bakal kemunculan kelompok Syiah sudah ada sejak awal kepemimpinan Islam paskah kerasulan Muhammad SAW. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemunculan kelompok Syiah dipicu oleh perbedaan pandangan di kalangan para sahabat Nabi dengan Ahlu Bait keluarga Nabi tentang siapa yang menggantikan kedudukan Nabi SAW setelah meninggal. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, muncul fakta ada sebagian dari umat Islam yang berpendapat bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak memegang tampuk pimpinan Islam pada waktu itu. Kepercayaan ini berpangkal pada pandangan tentang kedudukan Ali dalam hubungannya dengan Nabi, para sahabat dan kaum muslimin umumnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah orang terdekat Nabi sebagai menantu dari anaknya. Fatimah dalam perjuangan Islam, Ali juga tidak diragukan lagi pengorbanannya. Kuatnya keyakinan kelompok pendukung Ali peristiwa Ghadir Qum. Setelah menjalankan haji terakhir, Nabi memerintahkan pada Ali sebagai penggantinya di hadapan umat muslim dan menjadikan Ali sebagai pelindung mereka. Akan tetapi, yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh kelompok Syiah. Menurut kalangan Syiah, ketika Nabi wafat pada saat jasadnya terbaring belum dikuburkan, ada kelompok di luar Ahlu Bait berkumpul untuk memilih khalifah bagi kaum muslimin dengan alasan menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan problem sosial saat itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mereka melakukan itu tanpa berunding dengan Ahlu Bait yang sedang sibuk dengan acara pemakaman, sehingga Ali dan sahabat-sahabatnya dihadapkan kepada suatu keadaan yang sudah tidak mungkin diubah lagi. Ketika Abu Bakar didaulat menjadi khalifah pertama, tahbat Nabi tahun 1989 halaman 39. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian berbicara mengenai aliran dalam Syiah. Syiah menurut Syihab dengan mengutip pendapat Al-Baghdadi, wafat pada 429 Hijriah, pengarang kitab Al-Farquh Baina Al-Firaq, membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Saidiyah, Islamiyah, Isna Asyarirah, Khulat, Ekstremis. Munculnya berbagai macam golongan Syiah. Semua itu disebabkan karena perbedaan prinsip keyakinan dan perbedaan dalam hal pergantian imam, yaitu sesudah Imam Al-Husain, imam ketiga, sesudah Ali Zainal Abidin, imam keempat, dan sesudah Ja'far Shadiq, imam keenam. Syiah adalah paham keagamaan yang menyandarkan pada pendapat Sayyidina Ali atau khalifah keempat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dan keturunannya yang muncul sejak awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Syiah terus berkembang menjadi puluhan aliran-aliran karena perbedaan paham dan perbedaan dalam mengangkat imam. Perkembangan Syiah di Indonesia mulai 4 tahap gelombang, yaitu yang pertama, bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia,
kedua pasca revolusi Islam Iran, yang ketiga melalui intelektual Islam Indonesia yang belajar di Iran, dan yang keempat tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tentang apa itu Syiah, sejarah, dan apa kaitannya dengan Yahudi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebenaran serta kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.